Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatus Soleha. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4B di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2008205048. Di sini atau di video ini saya akan sedikit berbagi ilmu atau menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Haula Nahwatunisa MSI dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Nah, baik, langsung saja. Selamat menonton. Nah, definisi dari anggaran sendiri merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau juga planning. Nah, tenaga kerja atau karyawan menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya. Mengapa? Ya, karena mereka telah mengabadikan dirinya kepada perusahaan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan anggaran tenaga kerja itu? Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah tenaga kerja, berapa upah dari tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk satu periode maupun periode selanjutnya atau periode yang akan datang. Nah, anggaran tenaga kerja ini sama halnya dengan anggaran bahan mentah, yaitu hanya ada unsur tenaga kerja langsungnya saja. Dan seperti halnya anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja ini selalu dikaitkan dengan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan tenaga kerja meliputi aspek yang sangat luas sekali sehingga perlu diperhitungkan secara matang oleh pimpinan perusahaan. Nah, selain itu, anggaran tenaga kerja juga mempunyai manfaat dan tujuannya. Penyusunan yang secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan. Seperti yang pertama, penggunaan tenaga kerja akan jauh lebih efisien. Mengapa? Karena sudah terencana secara matang. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien mungkin juga. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tenaga kerja langsung dapat dibayar berdasarkan hasil pekerjaannya, di mana tenaga kerja pabrik dibayar atas pekerjaan yang dihasilkan maupun berdasarkan hariannya, di mana tenaga kerja tersebut dibayar berdasarkan hitungan jam kerja apapun pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya ada penyusunan dari anggaran tenaga kerja. Apa sih yang dimaksud dengan penyusunan anggaran tenaga kerja itu? Definisi dari penyusunan anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana yang menggambarkan berapa besarnya biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan pada setiap departemen produksi selama satu periode dalam pelaksanaan proses produksi. Untuk apa? Nah, untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana produksinya agar tidak melebihi atau kekurangan. Dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah
Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat, sistem upah yang digunakan, yaitu ada menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Nah, untuk sistem upah menurut waktu per jam adalah upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung atau JKTL, dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, jadi yang dimaksud dengan JTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Rumusnya yaitu volume produksi dikalikan dengan jam kerja per unit, nanti akan mendapatkan total jam kerja. Sedangkan untuk mengetahui biaya tenaga kerja total, rumusnya yaitu total jam kerja dikali tarif per jam kerja. Selanjutnya ada sistem upah menurut hasil per unit. Adalah upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Rumusnya yaitu tarif upah per unit atau produk dikali volume produksi total. Nanti akan mendapatkan biaya tenaga kerja. Dan selanjutnya sistem upah dengan insentif interval. Adalah upah yang besarnya didasarkan pada unit yang diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya, entah itu per minggu ataupun per bulan. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.